Alkitab Kristen, Katolik, dan Protestan, apa bedanya? Saya ditanya nih, ya Pak Pendeta HTD, apa bedanya Alkitab Kristen, Alkitab Katolik, dan Alkitab Protestan? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Yang jelas, Katolik tidak ada di Alkitab. Yang jelas, Protestan tidak ada di Alkitab. Namanya juga tidak ada di Alkitab. Mau dijelaskan gimana juga nggak ada dalilnya. Ya, agama Katolik nggak ada di Alkitab. Agama Protestan nggak ada. Yang ada apa, Pak? Yang ada itu Nasrani atau Kristen. Ya. Kalau Nasrani itu sesat, ajarannya sampar, dan bertentangan dengan orang beradab, artinya biadab. Itu di Kisah 24, Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Nah terus Katolik masuk mana? Ya silahkan pikir sendiri. Kristen mah nggak ada Katolik. Ya, Kristen tidak ada istilah Katolik atau di kekristenan. Ya. Jadi masuk Nasrani, ya silahkan masuk Nasrani. Berarti sekte, ajarannya sampar dan bertentangan dengan orang beradab. Itu Nasrani. Ya oke. Pak, apa bedanya Alkitab Kristen, Alkitab Katolik, sama Alkitab Protestan? Yang jelas Katolik dan Protestan tidak ada di Alkitab. Yang ada Kristen. Saya mau cerita Alkitab Kristen. Yesus di dalam Lukas 24 ayat 27 dan 44, Yesus berkata begini, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di Taurat Musa, Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Jadi perjanjian lama itu berisi segala tulisan tentang aku Yesus. Mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Maleakhi pasal 4. Ya. Itu menulis tentang aku Yesus. Lalu perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu juga menulis tentang aku Yesus. Jadi dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menulis tentang Yesus. Sebagai apa, Pak? Sebagai firman, sebagai Yahweh, sebagai Yesus fisik manusia anak Allah, sebagai Yesus tubuh kemuliaan, sebagai anak domba, sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Alfa Omega, sebagai Maha Kuasa, sebagai Juru Selamat. Ya, itu. Makanya Kristen itu mengimani Yesus yang itu tadi, yang Tuhan, Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, Juru Selamat. Ya, itu. Ya. Itu Alkitab Kristen. Jumlahnya berapa, Pak? Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27. Jadi jumlahnya 66 tok. 66 kitab. Oke, sekarang Alkitabnya Katolik. Alkitab Katolik itu jiplak dari Alkitab Kristen. Ditambahi, ini dia. Alkitab Kristen dijiplak. Kok enggak kebalik, Pak? Bukannya Kristen jiplak dari Katolik? Enggak. Ya, Katolik yang jiplak Kristen. Buktinya mana? Buktinya Roma 16 ayat 7. Semua rasul adalah Kristen. Alkitab selesai ditulis tahun berapa? Paling tahun 70. Tahun 70 Masehi itu Roma 16 ayat 7 menulis semua rasul adalah Kristen. Tiba-tiba Petrus dijadiin Katolik. Berarti yang jiplak yang Katolik apa yang Kristen? Tidak pernah ada santo, tidak pernah ada Petrus jadi Katolik. Jadi Katolik itu menjiplak Alkitabnya Kristen. Ini dia. Lalu ditambahin 9 kitab
Deuterokanonika plus kitab-kitab entah berantah. Ada Barnabas, ada Lukas tambahan, ada Bartolomeus gitu. Sehingga jumlah kitab dari Alkitab Katolik ada berapa? 75 sampai 85. Disisipkan di tengah, kadang di akhir dari Alkitab asli miliknya Kristen yang 66 kitab. Astagfirullah, baru tahu Pak. Jadi ternyata seperti itu ya. Jadi jangan salahin kalau ada penyembahan patung, penyembahan Bunda Maria. Karena mereka punya dasar. Lu kok di Alkitab yang asli nggak ada? Kan ada tambahannya, Deuterokanonika sama kitab entah berantah. Jadi mereka nyembah patung itu ada dalilnya, ya dalil kitab tambahan itu. Makanya Katolik menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa Juru Selamat. Ditolak itu sama Katolik. Betul apa betul? Siapa bisa bantah? Ya, nggak ada yang bisa bantah. Saya ulang, Katolik menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa Juru Selamat itu. Makanya Alkitab Katolik ada 75 sampai 85 kitab. Sekarang Alkitab Protestan, wah ini lebih heboh lagi. Protestan itu menjiplak Alkitabnya Kristen. Iya dong, Alkitab 66 dijiplak, ditambahin kitab teologia dan kitab entah berantah, jumlahnya menjadi satu lemari. Protestan menolak, sekali lagi, Protestan menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa Juru Selamat itu. Sama dengan Katolik, Katolik juga menolak, Protestan juga menolak. Betul apa betul? Siapa bisa bantah? Jadi Alkitab yang asli miliknya Kristen itu 66 kitab. Lalu miliknya Katolik berapa? 75 sampai 85. Kalau Katolik Roma itu 75. Kalau Katolik Ortodok dan Lutheran itu 85. Astagfirullah. Bagaimana punyanya Protestan? Protestan jumlahnya satu lemari itu terbit itu. Yang namanya Alkitab Protestan. Ada nggak Pak Alkitab Protestan? Ada. Alkitab Katolik ada nggak Pak? Ada. Bilang saja ke toko buku Alkitab Katolik. Nanti 66 plus Deuterokanonika dan sebagainya. Bilang saja mau beli Alkitab Protestan supaya kalian semua tahu. Ya, Katolik dan Protestan menjiplak dari Alkitab yang 66 ditambahin. Ya kalau Protestan ditambahin Allah segitiga itu, segitiga rupa-rupa warnanya ada di situ. Bener apa bener? Ya bener banget ini. Oke, jadi Alkitab yang asli adalah 66 kitab miliknya orang Kristen. Di situ semua isinya Yesus Kristus Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa Juru Selamat. Sebagai apa? Sebagai firman, sebagai Yahweh, sebagai Yesus fisik manusia, sebagai Yesus tubuh kemuliaan, sebagai Yesus anak domba, sebagai Yesus Tuhan, sebagai Yesus Allah, sebagai Yesus Maha Kuasa, sebagai Yesus Alfa Omega, sebagai Yesus Juru Selamat. Itu Alkitab asli miliknya Kristen. Katolik jiplak tambahin dan menolak itu semua, menolak Yesus Tuhan Allah, tolak semua itu. Protestan, iya sama, ya, menolak Yesus Tuhan Allah semua tolak. Terus konsekuensinya apa? Konsekuensinya 3. Ya Katolik jangan sebut-sebut Yesus dong. Gantilah dengan Dafar. Ya kamu nggak percaya Yesus semua, gitu. Ya. Padahal Alkitab itu menulis tentang Yesus full dari Kejadian sampai Wahyu. Lah itu kamu tolak. Ya kamu tidak boleh nyebut Yesus. Gantilah dengan Dafar. Protestan tidak boleh nyebut Yesus. Gantilah dengan Logos. Yang kedua, ya.
Kamu tidak boleh menjadikan Yesus Kristus juru selamat. Orang Katolik tidak boleh menjadikan Yesus Kristus juru selamat. Protestan tidak boleh menjadikan Yesus Kristus juru selamat. Lalu ya cari juru selamat sendiri. Kan sudah saya bilang, gantilah dengan logos dan dafar. Juru selamat itu syaratnya harus Allah. Kamu menolak Yesus Allah kok. Yang ketiga, dilarang masuk surganya Kristen. Cari surga sendiri. Surga Katolik punya surga enggak? Punya katanya. Allahnya ada keluarga tidak berencana. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh, ada Ayah, ada Bunda. Ada adik juga. Silakan orang Katolik masuk surganya Katolik. Tidak boleh masuk surga Kristen. Enggak berhak. Orang Protestan tidak berhak masuk surganya Kristen. Silakan kamu masuk surga yang ada segitiga di sana. Ada Bapa di sana. Silakan Anda masuk surgamu sendiri. Surganya Protestan yang ada Bapa. Surga Kristen nggak ada Bapa kok. Jadi Katolik tidak boleh masuk surga Kristen. Nggak boleh. Nggak ada hak. Protestan tidak boleh karena Protestan punya surga sendiri yang ada Bapa di surga. Katolik punya surga sendiri, ada Bapa, ada Bunda. Bener apa bener? Bener Pak. Nah, jadi surga yang ada di Alkitab surganya Kristen. Kalau kamu bukan orang Kristen tidak berhak masuk surga Kristen. Silakan kamu masuk surga Katolik, silakan kamu masuk surga Protestan. Di mana Pak surganya? Cari sendiri. Ya. Very clear Bapak Ibu Saudara? Ya. Itu bedanya antara Alkitab Kristen, Alkitab Katolik, dan Alkitab Protestan. Alkitab Kristen ya yang sekarang ada itu, beredar itu, yang sering Anda pegang. Anda pegang-pegang Alkitab Kristen, tapi kamu jadi Katolik, ya enggak cocok. Peganglah Alkitab Katolik sana, pelajari Alkitab. Ada kok Alkitab Katolik. Pak, beli Alkitab Katolik ada di toko buku sana. Beli Alkitab Katolik ada. Belilah Alkitab Protestan ada itu. Kemarin baru direvisi itu bulan April apa Mei itu. Ya. Wah, ini rahasia para pendeta sama para romo. Lah iya, karena di sekolah teologi diajarkan Alkitab Protestan. Di Katolik diajarkan Alkitab Katolik. Para mukalaf tahu kok. Waktu kami debat di Jogja, mukalaf membawa setumpuk Alkitab. Ini Alkitab Katolik. Bagaimana pendapat HTD? Alkitab Katolik ini Alkitab Protestan. Ini Alkitab Ibrani. Ya, kayak gitu ditanyain sama HTD, ya tak kek balik. Ya, jadi semua sudah tahu Alkitab Katolik itu terdiri dari Alkitab asli milik Kristen ditambahin, sering disebut suplemen. Yang di luar sana udah ada ya Pak. Alkitab Katolik, Alkitab Protestan, Alkitab Advent sudah ada, Alkitab Pentakos sudah ada. Ada suplemennya di dalam, Mormon sudah ada. Ya, jadi Alkitab yang 66 kitab ada, diselipin, sering disebut sisipan atau suplemen. Dimasukin kadang-kadang ditaruh tengah, kadang-kadang ditaruh terakhir. Oh, Anda kalau tidak jeli itu. Ya, tapi biasanya itu hanya dipegang oleh pendeta-pendeta. Malu dia kalau jemaat pegang. Ya, seperti itu. Clear? Jadi saya sudah menjawab apa bedanya Alkitab Kristen, Katolik, dan Protestan. Ya. Orang-orang Katolik ya tidak berhak masuk surganya Kristen, nggak berhak. Silahkan kamu masuk surga Katolik. Jangan sebut nama Yesus dan jangan jadikan Yesus itu juru selamatmu. Kamu menghujat juru selamat itu harus Allah, Pak. Romo-romo juru selamat itu harus Allah. Kalau kamu jadikan Yesus itu juru selamat, ya Yesus harus Allah. Tidak bisa Allahmu Bapa. Nggak bisa. Ya, Lukas 1 ayat 47, Allah juru selamatku. 1 Timotius 2 ayat 3, Allah juru selamatku. Jadi kamu tidak boleh menjadikan Yesus juru selamat. Kamu menolak Yesus Allah, betul apa betul? Ya. Protestan kamu tidak boleh menjadikan Yesus Kristus itu juru selamatmu, nggak boleh. Kamu tidak percaya Yesus Allah, no? Allahmu tetap Bapa toh, Yesus paling ngetop jadi Tuhan, jadi juru selamatnya, nabrak. Dan kamu tidak boleh masuk surganya Kristen. Ya carilah surga Katolik, carilah surga Protestan. Ada apa enggak Pak? Ya cari sendiri. Kalau enggak ada, tobat.
Jadilah Kristen, kembali ke Alkitab yang murni dan konsekuen. 66 kitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.